Sobat Politika, berjumpa kembali bersama saya Intan Wendati di acara The Icon. Pada episode kali ini begitu spesial karena kami kehadiran langsung sesosok inspiratif, apalagi khususnya untuk saya ya, perempuan, bisa dijadikan role model banget nih sosok ini. Langsung saja telah hadir bersama kita Ibu Eni Retno Yakut. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu? Iya, kabarnya bagaimana Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ibu, how's pandemic Bu buat Ibu secara pribadi? Aku boleh panas ya? Boleh, ya? Bu, boleh. Gak apa-apa ya? Oke, apa tadi pertanyaannya? Gimana nih Bu pandemi buat Ibu secara pribadi? Full of challenge ya pastinya. Full of challenge. Apa nih dilihat dari sisi anak-anak ya pastinya full of challenge, sama seperti ibu-ibu yang lain se-Indonesia Raya atau mungkin sedunia ya. Karena semuanya kan kita harus melandasinya dengan semangat adaptasi. Karena kalau tanpa itu kayaknya kita bakal repot sekali deh ya, karena ini kan perubahan ini kan benar-benar harus cepat and we don't have any time to adjust. Jadi memang harus langsung adaptasi cepatnya ya Bu ya. Iya, macam-macam, dan itu konsekuensinya banyak memang sih kita. Terus Ibu saya, Ibu selain Ibu jadi istri dari seorang Menteri Agama Bu, pasti sejak pandemi ini ada yang berubah dalam hidup Ibu, entah itu kegiatan Ibu atau cara Ibu melihat sesuatu. Itu ada nggak sih Bu yang Ibu petik banget gitu dari pandemi ini? Apanya ya? Yang pastinya self acceptance itu dulu deh. Ya yang pertama itu. Dulu terus mungkin sama seperti ibu-ibu yang lainnya atau orang-orang lain yang menghadapi pandemi ini, yang tadinya kita dengan bebas bisa bersilaturahmi, keluar, jalan-jalan, etc. gitu kan ya, tanpa beban gitu ya, dan sekarang kita harus di rumah saja dengan anak-anak yang sebegitu banyaknya. 4 cewek, rame banget tuh Mbak Intan kalau di rumah tuh ya. Itu kan kalau saya nggak punya self acceptance tentang kondisi itu kan stres aja, kebayangkan ya gitu kan. Dan dulu kan memang kebetulan kami baru, Bapak dilantik itu kan baru 5 bulan yang lalu. Jadi artinya selama sejak pandemi sampai pelantikan itu kan saya completely, karena memang saya ibu rumah tangga ya, I am 24/7 house mothers for our 4 daughters gitu. Jadi saya standby sama mereka. Kebayang nggak sih sekolah online itu ya, mereka tuh 4 itu harus sekolah di 4 ruangan yang berbeda with different devices, different schedule, different submitted. Dan saya tuh harus di waktu yang sama. Dan saya di situ sendirian. Jadi mau ibu yang mereka kan juga lagi beradaptasi waktu awal-awal Mbak Intan. Ini cerita aja ya. Mungkin ibu-ibu yang lain juga di sana pasti ngerasain yang sama. Itu toh ya Allah, saya pun juga, mereka lagi belajar caranya belajar lewat Zoom seperti apa, submit tugas seperti apa. Begitu pun juga saya kan. Jadi kita sama-sama belajar. Yang nanya sama anak saya nanya ke orang yang saya juga nggak ngerti gitu kan. Jadi stresnya numpuk, kebayangan. Tapi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita sudah mulai terbiasa, tahu, kemudian ya oke, ini we have to accept this. Jadi ya belajar biar bisa, mau gimana ya. Kalau terus sejak 5 bulan yang lalu pastinya saya tidak bisa lagi selalu membersamai mereka ya pada saat sekolah maupun seharian pada saat saya ada acara gitu aja sih. Kan saya tidak ada jadwal yang baku, kalau ada acara ya baru seperti ini, baru ninggalin mereka gitu. Tapi kok yondilalah ada aja gitu Mbak. Jadi ya mostly ya mereka ini sih ada mbak yang nemenin. Itu pun juga membuat mereka mengerti dengan kondisi itu pun juga suatu journey kalau buat saya ya, karena mereka kan terbiasa sama saya ya. Dan yang terutama yang kecil dan yang nomor 3 itu kan mereka kalau tanya kan mesti sama saya gitu. Nah ada masa-masa yang memang saya membutuhkan pengertian mereka bener gitu kan. Cuman yang pasti kuncinya kalau menurut saya menyediakan support system, domestic support system yang oke buat mereka. Karena kalau mereka nyaman, kitanya juga nyaman kan. Keluar seperti ini ngobrol sama Mbak Intan kan saya jadi bisa all out, bisa fokus, nggak mikirin sama anak-anak rewel nggak sih gitu kan ya. Nggak ya sama saya. Iya ya. Yang penting iya kan Bu. Iya benar-benar. Understanding itu yang tadi Ibu. Iya ya, pastinya semua butuh waktu untuk beradaptasi dengan jadwal saya yang baru. Dan kalau Bapak sih kayaknya dari dulu sudah sibuk-sibuk aja, jadi kami anak-anak dan saya nggak ada masalah gitu. Anggota dewan dan Anggota dewan, ketua ansor, hampir nggak pernah di rumah.
Jadi ya not too surprising ya kalau buat beliau sih gitu. Bukan hal yang baru. Iya, ini adaptasinya anak-anak ke saya aja gitu. Masih kecil juga kan. Iya itu that's the problem. Doain. Iya, iya Bu. Tapi kalau kondisi sekarang kan masih lebih baik dari yang awal-awal pandemi itu Bu ya. Awal-awal pandemi itu kan kita benar-benar kuarantin di rumah, karantina di rumah, nggak boleh keluar. Nah itu Ibu ada nggak sih Bu aktivitas nyenengin yang Ibu baru temukan, kayak misalkan membaca buku yang Ibu nggak pernah sering dulu kan kita di rumah aja kan pasti kita ngelakuin aktivitas yang kita senang. Itu ada nggak Bu aktivitas? Ya pastilah ya, walaupun kita banyak lah ya. Maksudnya gini deh, kalau saya pribadi kebetulan kan saya senang lukis, tapi itu pun juga sudah lama sih, nggak hanya nggak saya temukan pada saat masa pandemi enggak, tapi karena memang terus di rumah terus, jadi saya punya waktu lebih banyak untuk menyalurkan hobi saya itu gitu. Stress relief juga. Iya, that's my therapy actually. Iya, karena kalau lagi ngelukis tuh saya kayak lupa diri gitu, lupa waktu juga. Kadang-kadang sampai Gusman tuh gitu, abahnya anak-anak tuh baru saya nyadar, oh ternyata udah lama ya gitu. Gitu deh Mbak Intan. Oke, Ibu, kan kita masuk ke era disrupsi nih Bu. Perubahan tuh terjadi begitu cepat kan Bu. Kita harus adjust secepat mungkin, baik itu dari teknologi atau sistem-sistem kehidupan yang lama. Nah, untuk perempuan itu Ibu melihat itu tantangan atau itu justru membuka jalan bagi kita Bu sebagai perempuan? Kalau buat saya ada challenge-nya. Challenge ini pun juga kalau kita menyikapinya dengan wisely enough, itu akan menjadi suatu opportunities ya kalau buat saya. Jadi gini, let's say ya, ini yang namanya disrupsi teknologi itu kan sekarang sudah nggak 4.0 lagi, kata orang sudah 5.0 kan ya. It means that everything is goes so fast, ya kan? Dan ini teknologi yang mau nggak mau, this is something unavoidable, ya kan? Kita nggak bisa ngelak, ya kan? Ini disruption itu ya, itu kan kalau nggak salah pengamat kita itu baru memprediksikan baru datang itu 5 tahun lagi. Tapi karena pandemi ini dalam setahun ini itu sudah it's already here gitu kan. Itu sudah di sini sekarang kan, anak-anak kita sudah begitu sangat lekat dengan gadget, dengan teknologi and the technology devices ya kan. Nah itu kita nih ibu perempuan kalau nggak catch up sama mereka gimana dong? Padahal itu ya memang teknologi banyak manfaatnya, but at the same time kalau kita tidak menggunakannya dengan wise, apalagi yang ke anak-anak itu kan ada negatif efek yang ya kalau kita nggak maintain itu dengan baik kan nggak bagus juga toh Mbak Intan. Gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus kalau istilahnya mempersiapkan diri kita, membekali diri kita untuk bisa mengguide anak-anak ya, untuk membimbing anak-anak kita biar use the technology itu seperti ini yang bijaksana, jangan seperti ini gitu. Itu pun juga penyampaiannya juga butuh skill loh, jangan salah. Saya kalau ngajarin, maksudnya kalau ngomong sama anak saya yang kecil tuh, adik nggak boleh ya akses yang ini ya, nggak boleh dilihat ya, nggak bisa cuman begitu aja. Mesti dia nanya kenapa? Ya kan? Iya. Nah kalau kita nggak prepare sama jawaban itu tuh, ya kan? Itu sama aja kayak malah nyuruh dia. Mereka akan jadi malah penasaran, curious gitu loh. Nah itu pun juga very challenging karena membuat pengertian mereka. Kalau saya sih, maksudnya membentengi hati dan pikiran mereka untuk memilih sendiri mana yang bisa dilakukan dengan akses internet yang luar biasa ini, gitu loh Mbak Intan. Dan itu nggak mudah ya, karena kita semua harus menyadari bahwa kita nggak bisa selalu menemani anak-anak kita pada saat mereka mengakses internet, ya kan? Kita nggak bisa jadi menjadi pengawas, ya nggak bisa gitu loh. Apalagi kalau Mbak Intan baca mungkin ya, yang namanya Gen Z itu, anak-anak itu kan udah masuknya ke Gen Z ya. Mereka kan, of course you are under what, 23 about 19 ya, seperti itu ya. Itu kan mereka itu kan heavy user untuk ini kan, untuk internet ya, over 7 hours setiap hari. Dan itu kan kalau misalnya kita tidak mengantisipasinya dengan bijaksana kan repot juga gitu. Karena guru mereka di rumah juga kan seorang ibu ya Bu ya. Iya. That's the most important job in the whole world.
job yang never ending. Iya, never ending Jadi job. gitu. Iya, itu tuh Mbak Intan, saya cerita deh ya. Ada hubungannya sama pandemi juga dan perempuan. Saya kan sering kan pembinaan. Tugas saya itu kan pembinaan di Dharma Wanita Persatuan Iya, Kementerian iya, Agama nih. iya. Ada yang pernah nanya, ibu-ibu saya tuh bosen sekali loh. Maksudnya hampir stressful lah ya di rumah aja gitu. Kalau saya ngelihatnya memang kalau kita nggak bisa menerima bahwa kondisi ini memang ada, memang kita harus menerima. Iya, kalau masih struggle di sini ya capek ya. Yang ada stres melulu karena memang ya iya sih Mbak Inna tadi bilang ibu rumah tangga itu never ending job gitu. Tapi kalau kita ngerjain itu melulu kan ya bosen ya memang ya. That's why kita harus ada self acceptance dulu. Kalau sudah kita menerima ini, kemudian pasti kita akan find a way untuk membuat diri kita apa ya to be entertained lah gitu, maksudnya bisa baca buku, melukis atau memberdayakan diri dengan menggunakan teknologi yang luar biasa ini, you know lah segala macam seminar, webinar, kursus online. Iya, saya tuh kemarin lihat yang apa kursus yoga bisa online juga. Yoga, Bu. Saya sampai jadi lewat Zoom gitu, Bu. Lewat Zoom, keren banget kan itu. Tapi saya jadi bingung tuh nanti kalau salah posisi piye gitu. Tapi enggak ya, hopefully enggak ya. Maksudnya gini loh, itu so many opportunities, so many choices gitu kan. Yang perlu kita lakukan adalah pilih aja, pick your choice yang mana yang sesuai dengan passion kita gitu. Jadi di satu pihak kita memberdayakan diri, di lain pihak kita pun juga menjauhkan diri dari rasa jenuh lah, dari stres lah, whatever lah gitu. Iya. Ibu ngomong-ngomong perempuan tadi Bu, sebenarnya what does gender equality means to you personally ya Bu ya, terlepas itu dari ajaran siapa tapi kesetaraan gender untuk Ibu tuh kayak gimana? Kalau saya yang namanya kesetaraan gender itu apabila sudah tidak ada lagi relasi kuasa, sudah tidak ada lagi namanya hubungan subordinate dalam hubungan suami istri atau dengan pasangan. That's it. Artinya hubungan suami istri itu benar-benar berdasarkan relasi kesalingan di mana kedua pihak mempunyai kebebasan yang sama untuk mengambil keputusan. Dan itu pun pastinya dilandasi dengan relasi kesalingan yang saling mengutamakan kasih sayang, saling menghormati, ya kan? Jadi nggak gimana maksudnya nggak mendapatkannya tidak dengan cara pertentangan gitu loh, ya kan? Saling mengerti gitu kan? Jadi di situ nanti akan ditemukan sebuah relasi kesalingan yang memang antara suami dan istri itu saling melengkapi. Gitu kalau saya, dan semua punya hak untuk mengambil keputusan berdasarkan kebebasannya. Nah, itu nanti ada hubungannya sama kesetaraan gender juga, kemudian pemberdayaan perempuan di sana gitu. Saling memahami juga ya Bu peran masing-masing, soalnya yang saya sedikit curhat juga kadang saya tuh ngelihat orang-orang curhat misalkan ada dari laki-laki nih bilang ini gimana sih nuntut kesetaraan gender tapi berdiri di kereta nggak mau, terus ngangkat yang ini misalkan berat-berat nggak mau gitu, tapi sebenarnya perlu dipahami juga kan visi dari keduanya itu kan juga beda, jadi sebenarnya yang penting itu kan saling memahami ya Bu dalam iya kalau saya ini. Ya jadi berarti kalau idea of kesetaraan gender atau gender equality itu dipikirkan seperti itu, nggak mau duduk gitu. Jadi untuk para bapak nih ya mungkin satu hal yang perlu dipahami, perempuan itu punya beban ganda. Iya, betul. Kita itu punya yang namanya beban produktif dan beban reproduktif. Satu hal yang bapak-bapak tidak punya adalah beban reproduktif. Ya, that's the problem gitu. Kalau mau disamain, ayo dong silahkan hamil kan gitu. Biar ngerti rasanya kayak gimana. But you know what? Ini kan memang butuh waktu untuk mengerti. Karena kita selama ini itu kan hidup di dunia yang maskulin, patriarki, di mana perempuan tuh ya seperti itu ya. Dan seperti kita semua tahu, mungkin nggak banyak di kota, but you know what? Di pelosok-pelosok sana banyak sekali perempuan-perempuan itu yang masih bertemu dengan marginalisasi, terpinggirkan, subordinasi, dinomorduakan, ya kan, kekerasan baik di ranah publik maupun KDRT, di rumah tangga, di domestik, ya kan Mbak, beban ganda itu tadi, gitu kan, apalagi satu ya, kok lupa ya, subordinasi, marginalisasi. Pokoknya ada 5 deh kalau nggak salah. Jadi itu 5 hal ini nih ya. Kalau masih ada, itu berarti belum ada kesetaraan gender di sana gitu loh. Karena gender sebenarnya juga sosial juga. Iya, Mbak tadi toh aku cerita deh.
tadi pagi saya tuh ikut seminar tentang prevention women about prevention violent extremism. Dan dari semua narasumber yang bicara itu ya, itu konklusinya adalah semua masalah radikalisme dan terorisme bibit-bibitnya itu ada di keluarga. You know what? Iya. Jadi keluarga seberapa penting sih Bu? Very important kalau ternyata ya dari semua ya yang saya yang saya pelajari ya. Jadi anak-anak kita nih yang Gen Z lah, yang generasi milenial yang sekarang jumlahnya nih Mbak, yang menurut BPS survei BPS 2020 itu jumlahnya more than half of our population. Lebih dari separuh loh kalian itu ya, yang nantinya diharapkan menjadi fuel, menjadi bahan bakar pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 itu. Nah bayangin deh kalau kitanya ini ya di dalam keluarga ini tidak bisa mempunyai strategi parenting yang yang baik ya kan, bagaimana kita bisa menciptakan generasi dan mempersiapkan mereka dalam suksesnya Indonesia Emas ini kan agak-agak impossible ya, dan very hard to achieve kan. Jadi makanya ini PR yang luar biasa. Karena ya itu tadi, kalau kita tuh ya ternyata kalau relasi kesalingan itu ada, insya Allah keharmonisan di dalam rumah tangga itu juga akan tercipta. Kalau harmonisnya ada, pembagian peran dalam pendidikan anak itu pun akan terbagi dengan baik. Ingat ya, tanggung jawab pendidikan anak, pertumbuhan anak itu ada di mana? Di kedua orang tua. Tidak ada hubungannya sama ibu aja, bapak, enggak ada. Sekarang bahkan dari saya pernah dengar gerakan kembalikan ayah pulangkan ayah, kembalikan ayah ke rumah. Artinya walaupun beliau itu bekerja, tapi peran sebagai ayah itu harus ada, harus tetap ada, karena anak-anak perempuan ini butuh figur seorang ayah. Gitu loh. Jadi tidak ada itu pendidikan anak ada tanggung jawabnya ada di ibu misalnya. Ini kan gini ya Mbak, kalau saya ngelihatnya semoga tidak salah ya. Masyarakat atau orang itu kan menstigma seperti itu. Ini kan stigma masyarakat aja kan, ya kan, konstruk sosial aja, bahwa karena mostly kebanyakan seorang istri, seorang ibu itu tidak bekerja. Artinya dia hanya menjadi, bukan hanya ya, saya tidak mau bilang hanya, dia menjadi ibu rumah tangga, bukan perempuan pekerja, ya kan. Dan ini yang membuat masyarakat tuh berpikir karena interaksi antara ibu dan anak itu lebih sering dengan ibu daripada dengan bapak, maka tanggung jawab pendidikannya itu ke ibu gitu kan. This is this is grievously mistaken, sangat-sangat keliru ya. Karena gimana dong? Sekarang dibalik deh posisinya, kalau perempuan atau istri ini bekerja, kemudian pendidikan anaknya nungguin sekolah online lah, pembelajarannya lah dipasrahkan sama siapa gitu yang di rumah, terus dilalah nilainya jelek, apa terus itu tanggung jawab pendidikannya sama mbaknya ini kan? Ya enggak toh, gitu loh. Jadi harus dua-dua ini harus yang butuh dimengerti bahwa dalam relasi kesalingan itu tidak ada. Nah, kita kalau ngomongin masalah pembagian tugas beda lagi ya kan. Penanggung jawab tetap harus di kedua orang tua. Nah, bagi-bagi tugasnya baru deh diomongin dalam konteks relasi kesalingan ini tadi gitu Mbak. Iya dong. Ibu kalau ya biar kita bisa punya kesalingan itu Bu, Ibu menurut Ibu ada nggak Bu prasyarat? Kan kita kan selama ini dianggapnya tadi yang Ibu bilang jangan hanya, tapi kan kita dianggapnya hanya mengurusi urusan domestik itu kan Bu. Terus ada gak Bu menurut Ibu prasyarat yang paling mendasar yang perempuan harus punya biar bisa berdaya? Prasyarat utama, kalau saya gini deh, ini dulu, untuk menjadi berdaya, semua perempuan itu harus punya kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan kebebasannya. Gitu deh, itu dulu. Jadi tidak ada lagi relasi kuasa, tidak ada lagi hubungan subordinat yang menimpa perempuan. Itu dulu. Karena menjadi berdaya itu kan sama determinasinya mirip-mirip dengan kesuksesan Mbak Intan. Jadi antara Mbak Intan dan saya itu berbeda. Antara satu perempuan dan perempuan lain itu berbeda, ya kan? Misalnya gini nih, kesuksesan seorang atlet itu kan biasanya championship atau medali, ya kan? Kesuksesan seorang guru misalnya ngelihat murid-muridnya naik kelas atau lulus dengan nilai bagus, dengan karakter yang bagus juga, gitu kan? Kesuksesan bagi pemimpin daerah beda lagi, ya kan? Begitu juga dengan pemberdayaan, dengan menjadi berdaya. Berdayanya Mbak Intan sama
saya beda, ya kan? Seorang perempuan yang kemarin nggak bisa masak, sekarang bisa masak karena mau belajar, itu pun menjadi berdaya. Kemudian kok masakannya enak, kemudian dia belajar lagi mengelola, mengemas, memasarkan, menjual, terus mendapatkan income, itu pun juga berdaya, ya kan? Seorang perempuan yang kemarin-kemarin sangat-sangat bergantung dengan suami, takut, mau nyampein bahwa dia tidak suka aja nggak berani. Kemudian dia mendapat pencerahan, mendapat pemahaman bahwa dia pun punya hak yang sama, memberanikan diri ngobrol, bicara sama suami atau pasangannya dalam konteks relasi kesalingan yang baik. Kemudian dia pun akhirnya mendapatkan haknya itu pun menjadi berdaya. Jadi beda-beda ya, tidak sama. Kalau konsepnya gini deh, menjadi berdaya kalau buat saya itu adalah menjadi lebih baik, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri dibanding dari yang kita kemarin, gitu aja deh. Sesimpel itu. Mau gimana juga itu namanya berdaya. Nah, bagaimana caranya? Biasanya nih itu konsep diri dulu ya Mbak Intan. Tapi kadang-kadang kita untuk menjadi berdaya atau maju lah katakanlah, itu kan juga ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi ya. Kalau kita sudah dapat izin suami dalam relasi kesalingan yang oke, kemudian yang one thing for sure, kita harus punya mau dulu. Iya dong, kita harus punya niat dan kemauan dulu dong. Kalau nggak niat pengen berdaya gimana dong? Nggak kemana-mana kan, kita nggak kemana-mana kan. Terus yang kedua, please surround ourselves with good people. With people who bring positive energy. Itu sangat-sangat penting. Karena gimana coba, aku mau jualan dong. Kayaknya oke nih, pasarnya bagus, teman-teman kita pada suka. Terus ada dong yang bilang, "Ih ngapain? Nyari duit itu tugasnya laki-laki." Ya udah di situ sih. Aja. Aku mau belajar jalan-jalan beli buku misalnya. Aku ini deh pengen baca buku ini. Ngapain? Kurang-kurang kerjaan aja. Surround ourselves with good people who bring good energy. Itu dulu yang toxic ya. Kalau semisal bisa diajak, diomongin baik-baik, ya yuk. Kalau enggak ya ntar dulu gitu. Karena by the end of the day, yang toxic people itu hanya akan membuat kita capek, tahu gak sih? Iya gak sih? Vibes kitanya juga jadi Nah, that's very nanti, important. Nah, kalau habis itu baru deh. Nanti kan kita pastinya pengen, kalau sudah niat pengen berdaya, pengen belajar tuh pasti akan menemukan jalan insya Allah. Ya kan gitu loh. In any kind of way. Mau lebih berdaya dalam soal ilmu kah? Berdaya secara ekonomi kah? Berdaya secara apa ya? Hak-hak, memperoleh hak-haknya kan? Whatever. Apa aja. Gitu Mbak Intan deh. Oke, Ibu mau nyampein juga pertanyaan dari teman-teman masyarakat awam juga Bu. Ada gak sih Bu kaitan antara pemahaman agama dalam melihat prinsip-prinsip pemberdayaan tadi yang Ibu sebutkan? Iya, pasti ya, pasti ada korelasinya. Jelas. Karena kita tidak bisa mengingkari bahwa kita emang hidup dan tinggal di lingkungan yang cultural religious ya, multicultural dan multi religious, dan itu pun misalnya dipahami juga bahwa banyak dari kulturnya sendiri, kultur budaya kita yang sering menempatkan perempuan itu subordinate, ya kan? Begitu juga dengan pemahaman agama yang salah, gitu loh, ya. Pemahaman agama yang salah loh ya, bukan agamanya ya. Karena saya percaya semua agama itu pasti baik ya, dan menempatkan. Aduh, kan kita banyak banget denger ya bahwa pengajian bahwa perempuan itu adalah makhluk yang mulia, ya nggak sih? Lalu kenapa dong kita tidak memfollow up-nya dengan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Tuhan gitu loh. Kan kalau si Emas kameramen sama Mbak Intan sama-sama berbuat amalan yang baik kan sama-sama mendapat pahala dan ampunan kan. Gak ada bias gender, kalau cowok dapat 1, you dapat setengah, kan gak ada ketentuan gitu. Jadi kenapa tidak di follow up dengan pemahaman? Pemahaman ini tidak hanya dari sisi perempuan loh ya, tapi juga dari sisi peradaban laki-laki, karena kesetaraan gender tidak akan ada kalau dari kedua sisi ini tidak terjadi gitu. Harus sama-sama. Nah itu dia. Terus toh kalau bisa, kalau ada pengajian tentang perempuan, ulas perempuan tuh nggak usah lah ditambah-tambahi sama dalil-dalil yang menyudutkan perempuan gitu loh. Ngomonginnya yang men-encourage gitu loh. Iya, bahwa Tuhan itu Allah lah ya, Tuhan itu menciptakan kita dengan semua kelemahan dan kelebihan. Ya di-encourage aja agar kita para perempuan ini
lebih mencari apa kelebihan-kelebihan kita. Ngono loh Mbak. Jadinya kan kita perempuan jadi lebih gitu. Iya dong. Terus Bu, terakhir, udah terakhir aja. Terus terakhir aja bener deh. Pengennya sih enggak Bu, tapi udah di kode-kode. Ibu ada gak Bu, menurut Ibu upaya yang kita tuh bisa ngelakukan untuk mengembangkan perempuan itu untuk mengembangkan pemahaman keagamaan itu Bu. Jadi pemberdayaan perempuan tuh oke, jalannya kesetaraan gender juga dapat tercapai. Nah itu ada nggak Bu menurut Ibu upaya untuk Maksudnya? Mengembangkan pemahaman keagamaan? Untuk agar perempuan Ya, menjadi yang mendukung langkah-langkah. Iya itu tadi sama seperti berkorelasi dengan saya bicarakan tadi. Jadi stigma-stigma yang menyudutkan perempuan, yang meminggirkan perempuan baik dari sisi cultural budaya kita maupun dari sisi keagamaan itu nggak perlu ada lagi lah ya gitu loh. Harus sama-sama seiring sejalan karena bagaimanapun juga peran perempuan itu sudah jelas tidak bisa dianggap enteng gitu loh Mbak Intan. Jadi kalau misalnya pemahaman agama korelasinya dengan pemberdayaan ya pastilah. Kalau masih disalah-salahin mulu kan gimana kita menjadi berdaya ya? Kalau masih harus dilarang-larang terus kan juga kita juga nggak gimana ya mau mengeksplor diri kita itu kan juga nggak enak juga gitu loh. Yang pasti itu padahal ya kalau perempuan apalagi seorang ibu itu nyaman dengan posisinya itu insya Allah juga nyaman untuk mendidik anak-anaknya ya kan? Ya kan itu dia. Terus ada hubungannya lagi nih pesan mumpung tadi soalnya udah bilang terakhir nih kepada para baik guru semua orang yang punya kesempatan untuk mempelajari, mengajar perempuan ya, mengajar yang bisa transfer ilmu ataupun keterampilan apapun gitu ya. Jadi ini berlaku juga untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, narasumber seminar, etc., ustadz, ustadzah, para penyuluh agama segala macam gitu ya. Tolong dong please jangan pernah capek, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan mengajari kami para perempuan. Because if you teach a man, you only teach one person. But if you teach a woman, you teach a generation, ya kan? Karena apapun ilmu, skill, informasi yang baik, yang positif yang kita terima, yang masuk ke pikiran dan hati kita itu ya, insya Allah akan kita implementasikan juga untuk mendidik anak-anak kita gitu loh. The entire generation, itu kan keren banget. Jadinya mikirnya ke sana gitu loh. Jadi apa yang diajarkan itu pastinya akan seiring sejalan lah dengan upaya ini gitu loh, Mbak. Keren banget. Jadi mengajarkan perempuan tuh sama aja mengajarkan satu generasi. Iya dong. Karena apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, kemampuan kita itu kan untuk anak-anak kita, ya kan? Jadi ibu rumah tangga itu juga harus menjadi berdaya loh ya. Satu lagi yang ada hubungannya sama kesetaraan gender, pesen ya. Tolong mulai sekarang kalau bisa biarkan perempuan ini sorry one last statement. Biarkan perempuan ini menggunakan haknya, ya kan Mbak, berdasarkan kebebasannya. Biarkan dia itu kebebasan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan relasi kesalingan, tanpa pernah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu. Begitu juga dengan laki-laki, biarkan mereka bekerja, berkarya di luar rumah, berdasarkan kebebasannya juga, yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh pertimbangan, tanpa meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. That's very important. Sehingga perempuan juga nggak jadi beban ganda tadi yang Ibu jelaskan tadi ya Bu. Setuju Ibu, terima kasih sekali Ibu. Sangat cocok emang Bu jadi role model untuk perempuan seperti saya. Ibu kan mengajarkan satu generasi juga berarti. Oh iya. Hopefully. Itu tapi kadang-kadang easier said than done, Mbak. Easier said than done. Iya, it's easier. Iya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Studio kamu. Aduh iya, seneng banget bisa kesini. Iya, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Amin. Oke, saya Intan Yundati, terima kasih telah menonton di Icon episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.